Bunda nih untuk mewadahi anak-anak yang dengan berbeda tadi, tetapi match-nya tetap berjalan kan gitu. Nah, itu lewat screening dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabikun. Ya. Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan pengelola Yayasan Fatimah Az-Zahra Bandar Lampung Ibu Siti Fatimah Ramin atau biasa disapa dengan Bunda Ning. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tabikun. Oke. Ya, hari ini kita ada bahasan menarik nih terkait dengan pendidikan dasar dan menengah ini merencanakan gerakan validasi nasional pada 19 Agustus lalu, yaitu tujuannya untuk memperbaiki skor program for international student assessment atau PISA khususnya untuk matematika. Wah, pas banget. Pas banget dengan keahlian Bunda ini di bidang matematika. Ya, karena di 2022 skor PISA Indonesia itu 366, itu paling rendah di antara 3 tahun sebelumnya di 2018 dan 2015. Sementara di RPJMN 2025-2029 ini ada target pemerintah untuk skor PISA-nya menjadi 419. Nah, gimana? Sebagai praktisi pendidikan Bunda Ning Spesial matematika, numerasi, melihat dengan kondisi ini ya kan? Ya, kondisi skor PISA kita yang menurun. Iya, alhamdulillah. Terima kasih dulu nih untuk Kak Ridwan ya yang sudah mengundang Bunda di Tribun Podcast. Semoga berkah nih Tribun Podcast. Oke, kita coba untuk analisa skor PISA. Jadi PISA ini adalah suatu organisasi yang memang mereka mengkhususkan untuk sebenarnya ini bagus ya untuk ngambil database khusus untuk 3 objek. Jadi numerasi, literasi, dan sains. Nah memang kemarin bisa kita kan 396 ya Kak ya. Dan memang benar yang disampaikan Kak Ridwan tadi, kita memang mengalami penurunan skornya. Sementara target kita insya Allah 419. Nah ini kondisi real. Ya, ini kondisi real bahwa realita di lapangan emang kita turun. Kemudian kenapa ini bisa turun? Itu kan menjadi bahan pertanyaan. Ini yang harus kita jawab bersama, dan Bunda sebagai guru matematika, nah ini merasa bertanggung jawab untuk bersama-sama, mari kita semua sebagai pendidik, inilah realnya, karena data yang sungguhnya kan. Kemudian kalau kita mau feedback, itu kan di 2022 memang kita lagi pandemi ya, dimana kita waktu itu kan juga dalam pembelajaran itu kan nggak tatap muka. Ya apapun itulah alasannya, tapi intinya kita ngomong. Iya kan? Nah itu yang harus kita rangkul bareng untuk kembali bisa. Oke, untuk bisa meningkatkan kembali. Nah itu negara yang PISA itu kan 79 gitu. Oke. 39 itu anggota kan. Indonesia sebenarnya belum anggota. Kita itu sebagai ibaratnya pendampingan, dan itu pendampingan itu juga kita tidak dipaksa ya kan. Gitu. Jadi memang kemauan kita, kemauan negara Indonesia karena kita mau maju. Gitu. Dan yang bagusnya Indonesia itu mau dan sadar bahwa ini PR. Gitu. Ini PR untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia, terutama kami
sebagai pendidik dan guru matematika. Pemerintah sendiri kan sudah merencanakan di Agustus kemarin gerakan numerasi nasional. Bagaimana melihat gerakan pemerintah ini? Ini salah satu refleksi yang tadi turun itu agar kita bisa memperbaiki. Makanya ada GNN kan, gerakan numerasi nasional kan. Nah kalau Kak Ridwan lihat itu logonya gerakan numerasi nasional itu pohon. Kak Ridwan, pohon ada batang, kemudian ada ranting, di ranting itu ada daun, di daun-daun itu ada akar-akar. Nah, numerasi itu akarnya ya. Akarnya. Jadi ibaratnya kalau kita mencoba untuk memahami itu, bahasanya akarnya kuat nggak ya? Gitu. Nah, itu yang kita coba terjemahkan. Kalau akarnya kita kuat, tangannya subur, bismillah, tumbuhlah pohon terus berkembang dengan batang yang semakin melebar, kemudian tumbuhlah batang-batang yang ranting-ranting bercabangan, daun-daun yang hijau menghasilkan buah yang baik. Itu harapan. Berarti benar-benar dari fondasinya. Karena numerasi itu kan memang fondasi awal kan? Gitu. Jadi kemarin itu kenapa dibentuknya GNN? Itu sebenarnya salah satu upaya pemerintah untuk yuk bergerak bareng yuk. Gitu ya, kita bergerak bareng dengan gerakan numerasi nasional yang diterjemahkan lewat sistemnya dari pusat. Nah ini kan pasti turun kan ke bawah, diberikannya pelatihan kan, kemudian mereka diberikan materi, kemudian mereka juga bisa merefleksikan. Yang harapannya itu sampai ke akarnya. Sampai ke level bawah. Iya, nah itu adanya di kami sebagai pendidik, terkhusus di wilayah guru matematika. Nah, terkait pendidik matematika juga bisa sebenarnya ini tidak saja untuk mencapai sekolah tapi ada perubahan di model pembelajarannya. Nah ini bisa dijelaskan sebaiknya model pembelajaran untuk matematika seperti apa? Ini menarik ya, bicara model. Jadi apa ya? Kalau Bunda lebih kepada tingkatan dulu sumber ilmu SDM-nya, SDM di level pendidik atau pendidik? Semuanya gitu. Karena bergerak sendiri pun kita nggak bisa. Kebijakan dari pemerintah pusat turunlah nanti ke bawah sampai ke kami sebagai guru matematika. Nah model boleh aja beda, apalagi didukung dengan guru yang berkualitas tambah cakep. Mau kayak mana sih modelnya? Bisa project based learning, bisa meaningful learning, bisa. Apalagi sekarang kan lagi diterapkan deep learning, pembelajaran yang mendalam. Nah itu tujuannya agar konsep matematika itu bisa diterima sampai ke akar-akarnya. Jadi izin, misalnya contoh nih, maths itu berhubungan dengan angka, itu apa? Ya memang angka-angka kan gitu. Nah kemudian dari angka itu bisa nggak dikembangin lewat refleksi kehidupan sehari-hari. Contoh, kita punya handphone, apa sih manfaat handphone? Handphone ini ukurannya berapa? Dengan ukuran sekian, nanti apa aja yang ada di dalamnya? Semuanya kan angka-angka kan? Nah itu yang gimana relate-nya materi matematika itu dalam berkehidupan. Sebenarnya dia fondasi ilmu untuk disiplin bahasa universal. Makanya Bunda banget senang jadi guru matematika. Senang banget. Jadi kalau untuk model pembelajaran, kalau dari pemerintah pusat sendiri sebenarnya tidak ada apa yang dikatakan menggabungkan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Nah ini agak bingung juga di sini. Kurikulum baru gitu. Semua bagus. Semua bagus. Bunda ini sangat yakin orang-orang di dalamnya yang
menghandle kurikulum itu semuanya oke. Artinya nggak apa-apa. Mau pakai K13 kah, mau pakai kurikulum merdeka kan, dikembangkan lagi dengan deep learning kan, nggak apa-apa. Dan pintunya adalah bersama siapa? Pintunya itu sumber daya manusia. Nah ini yang harus kita drive. Harus sama-sama. Yuk kita bareng-bareng kita rangkul. Ada apa nih di sini? Mereka butuh apa? Kemudian setiap daerah itu beda-beda dari luar. Mungkin di daerah perkotaan hasil kan nanti itu kan rata-rata 366 hasil PISA itu kan Indonesia. Tapi di dalamnya kan variabel bebasnya banyak. Ada yang di perkotaan, ada yang di pedesaan, ada gendernya laki-laki, ada perempuan, ada yang base-nya anaknya izin dari awal. Dan hasil PISA itu ternyata Kariban dari hasil risetnya, anak-anak yang ikut PAUD ternyata hasil PISA-nya itu menyumbang positif. Jadi harus memang sejak dini kenalkanlah sejak dini. Contoh nih Kariban di rumah, Kariban bangun, saya lihat mama ada nggak gitu, pasti Kariban jam berapa ya? Udah angkat tuh, udah angkat. Aduh, saya nanti mau minta nih sama bunda jam 10. Angkat lagi kan gitu. Nah itu kan membangun kerangka pikir kan. Nah makanya disitulah kenapa matematika dikatakan universal. Karena kebutuhan kita itu nggak akan lari dari teman-teman. Jadi kamu tidak sekali tidak memakan. Siap. Tadi bicara SDM kan? Iya. Antara berarti ada pendidiknya, didik. Nah, kalau di Azhar sendiri melihatnya seperti apa? Kadang-kadang dalam konteks negatif, kadang-kadang kalau sudah jadi pendidik merasa selalu benar, selalu yang diajarkan ya sudah itu anak didik terima saja gitu. Nah itu konteks kalau di Azhar sendiri seperti apa sih pembelajaran kita? Sebenarnya Mas Kali memang inilah fondasi utama di sumber daya manusia kita. Kan kakak ingin lihat seperti apa sih guru-guru yang berkualitas kan gitu kan ya kak ya. Sebelum ke situ nih pahami dulu bahwa kita ini sebagai human, sebagai manusia gitu. Kemudian bermatematika itu bagian dari berkehidupan. Contoh, kalau Anda ini mendapatkan guru berkualitas, ya backgroundnya cek dulu. Sebenarnya itu ya kan, gitu kan. Ya akan menjadi berbeda saat misalnya dia melakukan suatu journey dia dia waktu mahasiswa misalnya, waktu mahasiswa dia ngapain aja sih? Ya kan? Apakah memang waktu dulu dia sudah ikut organisasi yang memang itu membuat dia menjadi sesuatu, kemudian dia sering ikut-ikut lomba misalnya, atau memang dia juga suka bermatematika, dia melakukan suatu penelitian, atau di rumah dia juga bermatematika, misalnya dia membantu orang tuanya berdagang, itu kan semuanya berkehidupan dengan matematika. Nah, itu pintu gerbang. Nah, berikutnya pasti suatu lembaga itu kan punya SOP ya dalam penerimaan sumber daya manusia, gurunya kan. Nah, itu pintu gerbang lembaga. Nah, ini kalau masuk ke sekolah Islam Azhar, udah buka ya, itu ada 5 tahapan untuk sampai dengan dia bismillah diterima menjadi guru di sekolah Islam Azhar. Nah, artinya per step-step itulah yang harus mereka perjuangkan. Banyak gagalnya gimana? Nah, bicara gagal, kalau Bunda melihatnya, belajar lagi. Karena gini kan, kunci orang itu mau, itu kuncinya. Setelah mau, termotivasi kan. Nah, terus variabel bebasnya banyak kan. Oh, saya mau ini, baru nanti dia action kan. Nah, action itu
ketemu dengan siapa, kalau ketemu orang yang tepat, jadi dia gitu. Nah, terus kalau bicara tadi terkait dengan mungkin kenapa kok belum gitu ya Kak ya, nah ini kenapa kok belum gitu ya, di antaranya Kak, kalau Bunda perhatikan dengan teknologi ini Kak, AI udah masuk, sekarang itu menjadi mudah kan ya, membuat segala satu klik kan gitu kan, seperti itu. Nah, ya gak apa, itu proses yang mempercepat, karena teknologi itu membantu, nggak kita hindari, kita membantu. Nah, pendukung lainnya itu juga harus menyertai tadi proses journey dia, gitu. Mungkin awal kalau umum dong, kalau terima, oh iya kita lihat CV-nya, umum, itu di atas kertas. Berikutnya, realnya kayak mana? Faktor-faktor yang membentuk individu itu harus menjadi listenable ya. Iya, Bismillah. Jadi ini sesungguhnya Kak, itu bagian terpenting untuk kami. Kenapa? Karena kami diamanahi anak nih, sekarang di Azhar itu total itu antara 1.400 sampai 1.400 siswa. Itu kan amanah jadi kita. Jadi kan kita harus punya tanggung jawab. Gitu. Makanya untuk menseleksi gurunya itu kan pintu gerbang. Gitu. Nah itu yang harus kita juga ya. Tapi kami di lapangan kan, selain dari hal itu, kami ada pendekatan non formal. Pendekatan formal diajak ngobrol, seperti apa keseharian mereka, kemudian mereka sebelumnya itu sudah melakukan apa aja. Terkadang mereka juga izin, nggak hanya daftar di sekolah kita juga, di sekolah yang lain juga. Berarti kan mereka juga punya harapan kan? Iya kan? Nah itu kan hal yang positif. Selagi mereka memiliki harapan, pasti mereka ada action. Nah itu kita hargai. Gitu. Udah ini tadi kita bicara ada proses untuk menjamin kualitas pendidik biasa kali ini. Bismillah. Tadi kan bicara ada 1.600. Ya, intervalnya 1.400 sampai 1.600 ya. 1.400 siswa. Anak ini kan punya potensi yang berbeda, setiap anak punya karakteristik yang berbeda. Dan ini kan ketika bicara model pembelajaran gimana supaya potensi tiap anak itu bisa bertumbuh. Nah ini gimana pola yang diajarkan? Cakep. Itu benar kan Ridwan? Jadi setiap anak itu unik. Izin, kalau sekarang temanya kita numerasi yang berhubungan dengan angka. Hai, di sana ada yang pintar nyanyi. Di sana ada yang jago berenang. Di sana ada juga yang suka mendongeng. Jadi di Azhar itu diwadahi. Dan kami bersahabat dengan perbedaan. Makanya di Azhar itu disebutnya home of talent. Jadi home of talent itu jadi anak-anak yang memiliki potensi, minat, bakat yang berbeda-beda kita wadahi. Dan nah ini keren kan? Kita observasi itu bahkan dari TK. Dari TK. Makanya kalau mau masuk TK Islam aja kan, calon siswa nih kan, itu guru itu dengan dia tadi kita terus mengembangkan sumber daya manusia, kan kita ada observasi tuh kan. Jadi anak itu nanti walaupun sambil main-main gitu ya, itu kecenderungan mereka untuk melakukan sesuatu itu udah mulai kelihatan kan. Nah kemudian kita lebih spesifik lagi, kita wawancara orang tuanya, pola asuh di rumahnya kayak mana, Dede di rumah suka apa, kemudian di waktu-waktu mereka berkegiatan ada kegiatan lain gak? Oh iya Bunda, Dede ini suka banget dia dengan angka-angka, maka kami coba deh masuk ke sebuah misal atau kita, oh dia suka musik, maka kita coba deh kita panggil guru piano misalnya, atau ternyata dia suka sport, kita coba latih sepatu roda atau berenang sepekan sekali bersama keluarga dan sebagainya. Makasih ya, parents Azhar itu
mereka dengan rasa bahagia mendampingi anak-anak kita. Itulah kolaborasi. Karena kami juga butuh kan. Kami butuh orang tua yang menjadi partner kami di sekolah gitu. Dan kami juga butuh lingkungan sama-sama yang mendukung. Nah, sebenarnya tanggung jawab pertama kan untuk anak ada di orang tua, bukan di guru. Ya, karena guru terbaik itu adalah kedua orang tuanya. Itu bundanya sangat yakin. Nah, kami adalah guru mereka. Karena saat mereka di sekolah, kami adalah orang tua dari anak-anak kami. Kami adalah menjadi sahabat mereka. Makanya jaga ajaran mulia anaknya, bahagia belajarnya. Cakep. Benar. Ya. Kalau kita kembali ke matematika, nah tadi tiap anak punya potensi berbeda-beda. Karena matematika ini tetap menjadi pelajaran dasar, menjadi pelajaran wajib di sekolah. Ini dengan potensi yang berbeda-beda, tanpa mereka bisa tetap menguasai matematika. Nah itu gimana gitu? Aku paham. Yang Kak Ibra tanya itu aku paham. Misalnya contoh gini, kan nggak setiap anak itu loh suka dan motivasinya harus terus ditingkatkan gitu. Karena mungkin yang ada dalam pikirannya kalau anak yang suka menyanyi, ya aku lebih belajar nyanyi lebih banyak. Atau yang suka olahraga kan gitu ya. Nah, kita punya SOP. Kita kan punya standarisasi yang memang itu diterapkan di Sekolah Islam Azhara dari kurikulum yang mendasarkan itu. Nah, gimana ya Bunda nih untuk mewadahi anak-anak yang dengan berbeda tadi, tetapi match-nya tetap berjalan kan gitu. Nah, itu lewat screening dari awal. Jadi misalnya contoh Pak, bahasa dasar di match itu izin banget kalau memang kita mau bicaranya yang sangat fundamental banget, dasar banget, itu sederhana banget, ibaratnya tambah kurang kali bagi akar pangkat pecahan. Itu dasar banget, itu mental ya, mental aritmetika ya. Nah, artinya pembelajaran yang pola asuh yang dilakukan orang tua di rumah itu pintu gerbang mereka untuk bareng-bareng di sekolah. Makanya kita pada saat siswa itu mau masuk ke Sekolah Islam Azhara, kita ngobrol sama orang tuanya. Dan gak apa-apa, berbeda juga. Nah itu catatan kami Kak. Baik izin di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Dua-duanya kita kasih tanda. Nah kalau masih di bawah rata-rata gitu dari kita punya, itu kita bantu. Di luar dari jam sekolah, namanya extra hours. Kalau dia izin masih SD, pendampingannya dengan wali kelas. Gitu. Tetapi kalau seandainya dia udah SMP, sudah ke mata pelajaran. Guru mapel. Untuk apa? Untuk ya bareng-bareng ini kita rangkul nih yang masih di bawah rata-rata. Begitu juga yang di atas rata-rata Kak. Ya, kalau dia di kelas yang ada dia udah pinter, itu kita modelin juga. Kita modelin juga dengan yang namanya pembinaan siswa prestasi. Nah, yang di atas rata-rata inilah yang akan jadi jagoan-jagoan. Mungkin itu olimpiade, matematika, kemudian mereka bisa membuat penelitian di wilayah matematika, itu diwadahin juga. Nah, gimana Bunda nih pembinaannya? Ini cakep. Semuanya itu di Azhara kami lakukan bagaimana kami bersinergi dengan sekolah untuk bisa merangkul anak-anak yang memang tadi di atas rata-rata itu agar mereka juga dapat wadahnya yang tepat. Kan kalau di sekolah misalnya pelajaran standar kan tidak bisa. Artinya waktu sebentar dicepet dong. Nah akhirnya kita berikan pengayaan. Nah pengayaan inilah yang sesuai dengan wadahnya. Akhirnya dia tertantang kan. Kalau dia dapat challenge, wah senang banget. Nah itulah
anak-anak tuh happy kan. Jadi yang potensi kurang ditingkatkan sudah di atas baik lagi. Betul, diwadahin untuk bisa dia menjadi apa ya, sesuatu yang prestasi terbaik untuk dia. Karena kunci di antara untuk masuk sekolah lanjutan di antara ya kan, itu adalah prestasi olimpiade. Kenapa Kak? Udah nih, kan anak-anak nih banyak nih membina yang anak-anak yang tadi punya potensi itu. Terus nih, ternyata pemenang International Mathematics Olimpiade tingkat dunia 2025 kemarin dari Lampung. Artinya Lampung itu potensinya oke. Nah, tinggal bersama siapa? Itu menentukan. Sama lingkungan itu, Sapras juga. Nah, yang tentunya kita minta doa dari ayah bunda dan juga Dewan Guru Pembimbing, karena keikhlasan itu kan itu menentukan proses. Beda kalau guru nih yang memang jiwanya mendidik, itu ketemu anak-anak itu kayak gitu, senang banget gitu. Terus saya bahagia nanti ketemu yang modern, kan karakternya beda-beda tuh kan gitu. Ada yang mereka dengan cara mereka menjawab matematika itu menurut pendapat mereka, kita bisa pahami itu. Tapi juga ada di antara anak-anak itu kan izin yang perlu dikuatin lagi itu karakter. Contoh, dia jago nih timnya, tapi dia nggak siap jadi pemenang. Saat lomba nggak ada lagi, aduh saya nervous atau jadi selain dari konteks materi itu penguatan karakter itu penting, dan satu lagi akhlak religiusnya gitu. Kenapa? Karena adab itu juga kami sangat utamakan. Jadi ya keilmuannya, adabnya, karakternya, yuk bareng-bareng. Nah ini bisa ada kalau kita dapat dukungan dari orang tua, guru berkualitas, lingkungan mendukung, saprasnya kita siapkan. Bismillah. Jadi tidak sekedar IQ tapi juga EQ-nya. Bismillah. Semua kita ini kan, semua kita ambil lah gitu, yang baiknya. Nah itu kan salah satu ikhtiar ya Kak ya, yang mudah-mudahan itu salah satu penyumbang nanti ibaratnya hasil pisahnya bisa meningkat. Ya, Bunda. Ya, terima kasih banyak atas waktunya ini. Pertanyaan terakhir. Ada tidak imbauan dari Bunda sebagai orang tua orang tua bagaimana sih sebenarnya untuk bisa turut serta ya untuk mengembangkan potensi anak ketika tidak di sekolah di rumah kan waktu paling banyak sebenarnya bersama keluarga di sekolah seperti itu. Ini kan ini apa ya? Saya jadi terharu dan penghargaan terbaik untuk mama papa yang luar biasa karena orang tua itu utama untuk kami, dan mama papa ayah bunda itu mitra kami di mana izin ya Kak, kalau seandainya ibaratnya kita saling menyayangi, saling mendukung, saling mensupport, dan sekolah juga ibaratnya orang tua mungkin kayak apa sih? Pasti loh mereka pilih ke acara kan punya harapan. Itu sekolah harus paham itu. Mungkin bahasa mereka ini bukan titik anak saya kan gitu ya Kak ya. Itu kan rentetan belakangnya panjang ya kan. Mereka punya harapan anaknya bismillah jadi anak-anak yang soleh, secara keimanan mereka baik, ada akhlaknya baik kan. Itu kan PR kan. Dan kami sebagai mitra orang tua, izinnya kami ada home visit. Jadi home visit itu zigzag kan, nggak apa dibuatnya gimana kita zigzag. Kenapa? Biar orang lihat
gitu. Jadi random kita ambil, kemudian kita visit, kita ngobrol. Oh ternyata misalnya siswanya namanya A gitu ya, punya harapan seperti ini. Nah itu jadi catatan sekolah. Kedua, apalagi ini menjadi hal positif yang mungkin kita database-nya kurang dapat gitu. Contoh misalnya, Bunda ada itu kalau di rumah beliau itu senang banget loh Bun kalau ada mainannya itu kayak berupa Lego kayak gitu, terus dia pasang gitu, dia senang loh Bun. Berarti base-nya dapat gitu. Nah base ini dikembangin lagi. Kenapa? Karena dari situ untuk dia membuat analisa, kan salah satunya biasanya dari rancangan itu kan. Nah ini yang kita coba terjemah. Atau mereka bilang, Bun, kalau itu misalnya namanya si B, di rumah itu kerjaannya pun kalau ada kaca, Bunda nyanyi sendiri. Oh, public speakingnya oke, ternyata vokalnya juga oke. Nah akhirnya kita dapatkan base itu. Nah kita catat. Akhirnya nanti kita kelompokin. Kemudian kita juga di ekskul kelas. Itu kan kita ada 2. Di ekskul itu yang memang anak-anak itu suka. Kita ada alternatif. Monggo silakan centang yang mana. Itu ekskilnya. Kemudian yang kedua, ini tentunya dengan musyawarah dengan orang tua. Kami tambahin untuk ekskul ini. Kata mamanya, oh nggak apa-apa, Umi Abi atau Ustaz itu baru pertama. Yang kedua, kami juga harus ngobrol sama anaknya. Mau nggak? Kalau misalnya nanti ditambahin ini. Kalau dua-duanya oke, kan itu harapan kita. Ya, oke, udah tadi tidak ada paksaan, semua berasal dari kemauan dan dilengkapi dengan data yang sangat spesifik sekali untuk bisa melihat potensi seorang anak untuk bisa maju. Bismillah. Baik, Bunda, terima kasih atas waktunya. Ini banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan terkait semua bisa tadi termasuk bagaimana mengelola pendidikan. Dan mudah-mudahan ini harapan Bunda. Kan Azhar itu terakreditasinya 98 dari 100 tertinggi se-Indonesia, dan mudah-mudahan skor PISA yang menjadi rate-nya nambah tinggi Bismillah dari Azhar. Baik, Bunda, terima kasih banyak atas waktunya sekali lagi. Baik, Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Yayasan Fatimah Az-Zahra Badar Lampung, Ibu Siti Fatimah Amin atau akrab disapa Bunda Dik. Sampai jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.